Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang satu topik yang sangat penting bagi kita, dan ini harus merupakan pengejaran kita sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini, yaitu pengenalan akan Dia. Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi? Tentunya itu harus melalui pertama firman, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi kita ini kalau mau mengenal Tuhan Yesus, ya kita harus belajar firman. Jadi perenungan saudara, pergaulan saudara dengan firman Tuhan itu menentukan akan kualitas atau peningkatan akan pengenalan kita akan Dia. Tetapi firman saja tidak cukup, saudaraku. Karena tanpa Roh Kudus, maka firman ini bisa menjadi huruf yang mematikan. For the letter kills, kan. Tetapi kalau ada roh, maka firman itu akan hidup. Rasul Paulus bahkan berkata, orang-orang yang tertutup mata rohaninya, yang ada selubung di mukanya nih tertutup oleh selubung, ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka nggak bisa paham bahwa perjanjian lama sesungguhnya merupakan bayang-bayang dari apa yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi selubung itu menutup mata hati mereka karena apa? Karena mereka menolak Roh Kudus. Tapi ketika kita bertobat dan kita lemah lembut, rendah hati, mengizinkan Roh Kudus berkarya, maka setiap firman yang kita baca itu akan kita pahami dengan terang Roh Kudus, maka pengenalan kita akan Tuhan itu akan terus meningkat. Tetapi bukan hanya firman dan roh, ada lagi yaitu pengalaman, saudaraku ya. Nah, pengalaman ini harus dijalani, tidak bisa tidak, saudaraku. Jadi firman, roh, dan pengalaman, jadi kita melalui peristiwa-peristiwa, situasi yang terjadi, pengalaman, pergumulan, dan sebagainya, maka kita akan dibawa pada pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, kita akan lihat salah satu kegunaan dari pengenalan akan Dia, saudara. Coba kita tengok 2 Petrus 1, ya ini ayat yang sering kita baca dan kita renungkan. Ayat 3, saudara, judulnya panggilan dan pilihan Allah. Saya akan bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, saya ulang, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Terjemahan yang lebih tepat bukan hidup yang saleh, berguna untuk hidup soe dan saleh. Kesalehan maksudnya. Ngerti ya saudaraku ya? Kesalehan itu satu hidup yang gimana ya? Satu hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang di pemandangan sesama manusia itu juga terpuji. Itulah hidup saleh. Nah, saudaraku, dua hal, yaitu segala sesuatu yang berguna untuk dua hal ini. Hidup soe, Tuhan Yesus pernah berjanji atau berfirman bahwa gembala yang baik itu datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi Yohanes 10 ayat 10 itu penting sekali untuk kita sadari bahwa kita ini memang hidup, tapi kehidupan yang baru di dalam Kristus itu kualitasnya beda sama sekali dengan kehidupan sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, itu sebetulnya itu hidupnya Allah. Zoe aionion itu hidupnya Allah sendiri, yang kekal sifatnya. Itu masuk ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya. Nah, kuasa ilahinya itu telah diberikan, dan dengan kuasa ilahinya itu kita terima anugerah
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang baru ini, hidup yang hidup yang berkelimpahan ini, saudaraku. Satu hidup hidupnya Allah sendiri. Dan kesalehan. Nah, ini kesalehan ini tentunya untuk berkenan kepada Allah dan sesama. Allah menilai ini kehidupan anakku ini semakin berubah menjadi indah gitu ya di mata Tuhan, semakin saleh, semakin benar, demikian juga di mata manusia ya. Nggak bisa disangkal bahwa inilah orang-orang benar, inilah orang-orang saleh gitu ya. Tapi kemudian dikatakan oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, kembali pada satu kata yaitu pengenalan atau pengetahuan kita akan Dia. Nah, saudaraku, kata oleh itu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata through, melalui. Jadi gini, untuk kehidupan kekal, kehidupannya Allah dan juga untuk kesalehan hidup, kita ini butuh tools atau segala sesuatu. Jadi kalau misalnya untuk saya bisa berhubungan dengan siapa saja, saya butuh handphone ini gitu ya. Dengan handphone ini saya bisa berkomunikasi dengan Anda, dengan siapa saja. Ngerti ya? Ini berarti berguna untuk komunikasi. Nah, saudaraku, dalam kita ini memperoleh hidup saleh dan memperoleh atau mendapatkan kehidupannya Allah yang berlimpah-limpah ya, itu kehidupan Allah yang berlimpah-limpah itu, maka kita butuh segala sesuatu yang berguna untuk itu. Jadi segala peralatan kalau boleh saya umpamakan itu dengan tools atau alat-alat untuk bisa mencapai itu. Tetapi caranya bagaimana? Caranya yaitu melalui pengenalan kita akan Dia. Jadi ketika kita dengan alat yang sudah diberikan itu, kelengkapan yang sudah diberikan itu, kita akan mencapai akan hidupnya Allah dan kesalehan hidup. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini dan kita juga berkenan kepada Tuhan, salib ya saudaraku ya, berkenan pada Allah dan menjadi saksi terang di dunia ini, itu kita harus terus-menerus meningkat di dalam pengenalan akan Dia. Jadi pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu terus-menerus harus secara progresif bertambah-tambah. Jadi beberapa waktu yang lalu heboh ya tentang Kristen progresif. Nah, saya ingin sampaikan Kristen progresif itu Kristen yang mengenal akan Dia secara benar. Bukan mengenal Dia secara ngawur, itu tidak progresif tapi justru mundur ke belakang bahkan sesat. Nah, saudaraku, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi, saudara yang mendengarkan akan renungan ini, ketahuilah saudara dan bersyukurlah, berdoalah untuk bersyukur bahwa Anda dan saya telah dipanggil oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Yaitu kuasa apa? Kuasa salib, saudara. Kuasa yang membebaskan kita, melepaskan kita, mengampuni kita di segala dosa, merebut kita dari maut dan menjadikan kita anak-anak Allah sehingga gerbang alam maut tidak dapat berkuasa lagi atas kita. Kita adalah milik kepunyaan Dia. Tapi masih belum sempurna, masih jauh dari sempurna, masih sering salah. Untuk itu kita akan terus menambah-nambahkan hidupnya Allah, kualitas hidup Allah dalam hidup diri kita, dan kualitas kesalehan kita harus terus meningkat. Caranya semakin mengenal Dia, semakin limpah hidup Allah, dan semakin limpah akan kesalehan hidup kita di atas muka bumi ini. Paham ya saudaraku ya sampai di situ. Nah, saya akan ngajak saudara merenung sebaliknya. Sebaliknya,
orang yang salah menilai tentang Allah, tentang Yesus Kristus, akan gagal menerima segala sesuatu yang berguna untuk hidupnya Allah dan kesalehan yang kita rindukan itu. Ngerti ya? Saya ulangi ya. Penilaian kita, pengenalan kita, pengetahuan kita akan Tuhan, itu kalau keliru, itu juga akibatnya bisa keliru semuanya. Makanya saya kemarin sempat mengikuti sedikit akan debat dari seorang hamba Tuhan yang tadinya oneness. Oneness itu kan pokoknya ya Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa, begitu ya. Jadi mereka tidak mau menerima akan doktrin atau kebenaran tentang Trinity atau Tritunggal. Nah, pendeta itu kekeh di sana, ya sampai keluar dari sinodenya dan sebagainya, dia kekeh di sana. Dan dia nyerang terus mereka yang berfaham Trinity dengan berkata bahwa Yesus itu ya Allah, Allah itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Allah. Jadi pemisahan tiga pribadi, tres personae itu dia tolak mentah-mentah, saudaraku ya. Una substantia, tres personae. Tres personae-nya dia tolak mentah-mentah. Nah, di sini saya lihat karena dia salah mengenali tentang Allah, Bapa, Firman, dan Roh itu dia salah kenali, dia tidak mau melembutkan hati, merendahkan diri untuk mendengar akan pengajaran dari saudara-saudarinya. Akibatnya apa? Aneh sekali, saudara. Orang yang oneness, tiba-tiba dia bisa bilang bahwa Yesus itu ciptaan. Ini kan aneh, saudara. Kok bisa, saudara? Ini kan berseberangan. Oneness itu justru mengangkat Yesus seakan-akan sudah tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, semuanya Yesus. Bahkan gerakan oneness Pentecost itu ya, oneness Pentecost itu atau Pentakosta kesatuan ya. United atau apalah itu ya, serikat ya, Pentakosta serikat itu mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ya Bapa itu ya Roh Kudus itu ya Yesus. Yesus adalah Allah yang ada di dunia ini, ya Bapa ada di dalam dia, kemudian itu. Ya, kalau soal Bapa di dalam dia kita juga setuju, tapi keterpisahan akan tiga pribadi itu mereka tolak. Itu kan berarti kan sebetulnya mereka sampai menyebut kelompok mereka ini Jesus only, saudaraku. Jadi mereka hanya mau tahu tentang Yesus. Makanya kita juga mendengar akan nyanyian yang ditulis oleh orang yang berpaham itu, bagus lagunya. And God himself should die for such as us, gitu ya. Jadi Allah itu sendiri, ya dimaksudkan Bapa itu sendiri, die. Kalau Allahnya itu adalah firman, memang betul ya, anak Allah itu ya, makanya kita ganti dengan Son of God gitu ya. Itu akan turun dan mati bagi kita. Allah sendiri mati bagi kita. Itu oneness, saudaraku. Jadi yang tersalib itu ya Bapa. Jadi ini sedih sekali, saudara, kalau kita memahami orang-orang oneness. Tapi anehnya, dia yang begini pandangannya, tiba-tiba entah kebingungan apa yang menguasai akan pendeta oneness itu, dia tiba-tiba nyebrang Yesus adalah ciptaan. Lah kan antik. Kan ini justru berlawanan jauh sekali, tapi karena pengenalan yang salah akan Allah itu akan membuat dia gagal menerima akan hidup yang sesungguhnya. Ini bahaya, saudaraku. Jadi segala sesuatu yang berguna untuk hidup kekal, soedan, hidup saleh itu dia gagal menerimanya karena salah menilai tentang Allah. Jadi pengetahuan yang benar tentang Allah dan anak Allah itu perlu kita pahami dengan tepat dan benar. Untuk itulah dibutuhkan ortodoksi, saudaraku. Jadi saya ini bukan orang doktrinal, tapi setelah merenung-renung firman, jadi saya terbeban juga untuk sedikit banyak memberikan sumbangsih kontribusi tentang bagaimana kita mengenal Allah.
Ada satu ayat, ini kaitannya dengan diri kita, saudaraku ya. Diri kita sebagai seorang anak Tuhan, kita ini perlu berwaspada. Kalau pengenalan kita akan Tuhan itu salah, pengenalan kita akan Allah itu keliru, maka jadi keliru semua. Jadi saya sering katakan, kalau nyimpangnya itu 1 mili saja, ini sepasang rel kereta api ya, yang kanan ini pada waktu masang nyimpangnya 1 mili. Itu kalau diteruskan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin terpisah. Itulah cara iblis itu menyesatkan. Jadi kita perlu kuat di dalam doktrin ya saudaraku, terutama Kristologi dan Trinity. Amsal 23 ayat 7, saya bacakan ya, terjemahan Indonesia bagian A saja ya. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi manusia itu seperti membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, itu dalam jiwanya, dalam pikirannya begitu ya. Jadi orang yang berpikir di dalam dirinya tentang siapa Tuhan itu, maka dirinya akan jadi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan pengetahuan dan pengenalan akan Allah itu, saudara. Jadi kalau dia berpikir dalam dirinya sendiri, maka dia itu akan seperti itu. Kalau kacau pengenalannya akan Allah, maka dirinya akan jadi kacau. Jangan heran saudaraku, kenapa kok sampai ada orang-orang yang tadinya adalah seorang pengajar yang baik, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi banyak orang, tiba-tiba setelah dia menyimpang dalam hal pengenalan akan Tuhan, maka dia bisa ngajarkan yang aneh-aneh, yang kacau-kacau itu. Sejarah membuktikan, saudaraku, seorang yang luar biasa, yang saya sangat kagumi, yaitu seorang yang dipakai Tuhan pada zamannya, menjadi salah satu jenderal dalam healing movement di Amerika, namanya William Branham. William Branham ini luar biasa, saudaraku, dalam perjalanan pelayanannya dia membangkitkan orang mati 3 kali, mencelikkan mata buta, bahkan buta sejak lahir pun dicelikkan, saudara, matanya. Dan kesembuhan ilahinya sangat spektakuler. Tetapi karena dia menyimpang, dia mulai mengajarkan, dia masuk Oneness, kelompok Oneness Pentakosta. Akhirnya pengajarannya jadi aneh-aneh. Teman-temannya mencoba mengingatkan, sulit sekali. Sahabat-sahabatnya ya seperti Gordon Lindsay, itu pendiri dari Christ for the Nation di Texas. Kemudian ada Kenneth Hagin yang pada waktu itu masih sangat muda, ada Ern Baxter, ada beberapa sahabat-sahabat yang ada di dalam healing movement pada waktu itu. Mereka sedih, mereka berdoa, ini kakak kita yang satu ini, saudara kita ini yang paling hebat dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang paling mentakjubkan ini, kok ngajarnya begini, diperingatkan nggak bisa, saudaraku. Nah, kemudian ada pendukung-pendukung yang membuat dia semakin mantap bahwa apa yang dia yakini itu benar dari Tuhan. Akhirnya dia ngajarkan macam-macam, termasuk ngajar bahwa wanita itu tidak akan masuk surga dan sebagainya. Kok bisa-bisanya dia ngomong seperti itu? Jadi aneh-aneh, saudara, aneh-aneh. Nah, akhirnya teman-temannya berdoa, Gordon Lindsay almarhum yaitu dapat sesuatu dari Tuhan bahwa kalau dia tidak berhenti ngajar yang aneh-aneh, maka Tuhan akan ambil dia dari pelayanan di bumi ini. Yang dapat pernyataan itu Kenneth Hagin. Ini sekarang semua sudah bersama Tuhan ya. Kenneth Hagin itu yang dapat pernyataan itu disampaikan karena dia paling muda, dia takut untuk ngomong langsung, dia menyampaikannya lewat Gordon Lindsay yang lebih tua, lebih dekat dengan William Branham.
Gordon Lindsay menyampaikan akan penyataan Tuhan melalui Kenneth Hagin ini, tetapi dia tetap tidak mau. Dia bertahan dengan pengetahuannya, pengenalannya akan Allah yang salah itu. Akibatnya apa? Dia meninggal dunia dalam kecelakaan. Dia ditabrak oleh seorang pemabuk dan dia meninggal. Christmas Eve tahun berapa itu? Jadi malam Natal tahun berapa saya lupa. Kalau nggak salah tahun 60-an itu. Itu tahun 60, saudara. Itu terjadi. Jadi hal ini sesuatu yang merupakan cara iblis untuk ngaco balau. Sebab itu saudaraku, marilah kita belajar mengenal akan Tuhan Yesus dengan benar melalui apa? Ya, firman, izinkan Roh Kudus, dan pengalaman. Tetapi ada satu yang saya tambahkan di akhir dari pengajaran ini. Dengarkan saudara-saudaramu. Jangan merasa paling benar sendiri. Kadangkala orang yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa, dia merasa paling benar sendiri. Tafsiran firman-Nya dipikirnya dia paling benar. Hubungannya dengan Roh Kudus dipikirnya dia yang paling hebat. Yang lain ecek-ecek. Nah, ini kesombongan, saudaraku. Dan pengalamannya, wah dia dipakai Tuhan seperti William Branham, sehingga dia merasa ya, aku sudah membuktikan bagaimana Tuhan pakai. Saudaraku, perlu kerendahan hati, perlu kita menaklukkan diri pada tubuh Kristus dan mengizinkan saudara kita meluruskan kalau kita ada salah. Inilah sikap yang membuat pengenalan kita akan Tuhan itu akan mulus dan kita akan terus meningkat di dalam berkelimpahan soe itu dan kehidupan yang saleh dan berkenan pada sesama. Tuhan Yesus memberkati.